Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meresmikan operasional dapur makan bergizi gratis di Kecamatan Jati Asih, Bekasi. Ya, dapur tersebut dirancang untuk memproduksi hingga 4.000 porsi makanan bergizi setiap harinya. Ya, AHY mengatakan kehadiran dapur MBG ini diharapkan dapat mempercepat dan memperluas jangkauan program makanan gratis bergizi ke berbagai daerah yang membutuhkan, khususnya bagi anak-anak dan masyarakat rentan. Selain untuk menanggulangi persoalan gizi dan stunting, AHY menambahkan bahwa dapur MBG juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal dengan melibatkan petani, pedagang hingga pelaku UMKM. Dapur MBG ini telah mendapatkan sertifikasi halal dan akan dijadikan sebagai model nasional yang dapat direplikasi di berbagai wilayah Indonesia. Tentunya harapannya kita bisa mengentaskan kelaparan dan kekurangan gizi di mana-mana, termasuk juga meningkatkan pertumbuhan, ya, menunjang pertumbuhan anak generasi penerus kita sehingga memiliki daya tahan dan daya saing yang baik, menjadi generasi yang unggul. Sekaligus ini akan menggerakkan ekonomi lokal karena kebutuhan yang meningkat untuk program MBG ini tentunya melibatkan petani, pedagang, pelaku UMKM dan diharapkan bisa mengurangi pengangguran. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama beberapa menteri lainnya meninjau lokasi sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Nantinya sekolah rakyat ini disiapkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Pembangunan sekolah rakyat mulai rampung di sejumlah wilayah. Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau sekolah rakyat di Sentra Handayani, Jakarta Timur. Peninjauan ini untuk memastikan kesiapan operasional sekolah berasrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Untuk membangun anak-anak agar lebih sehat, lebih mendapatkan pendidikan yang bermutu, lebih aman, lebih terlindung, dan lebih sejahtera. Tujuannya itu. Jadi terima kasih Bapak Ibu semua telah hadir di sini. Kemudian ini memang kita tidak terlalu banyak di sini, tapi saya yakin dari hal yang di tempat ini nanti akan semakin orang tahu, sampaikan ke yang lainnya bahwa ya tadi yang seperti saya bilang, tujuan adanya sekolah ini adalah nantinya untuk semuanya akan hidup lebih sejahtera. Sekarang ini kita sudah menentukan 100 titik pertama, sudah selesai itu semua. Artinya sudah dalam proses finalisasi, gurunya, muridnya, dan perangkat-perangkat lain sudah jalan yang insya Allah di akhir Juni ini semuanya tuntas. Kita sekarang menuju ke 100 titik berikutnya, di mana sekarang ini kira-kira ada 70 lebih sudah yang direstui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan dinyatakan layak untuk menjadi rintisan sekolah rakyat tahun ini. Sentra Handayani menampung 75 peserta didik dari jenjang sekolah menengah pertama. Mereka akan mendapatkan pendidikan gratis, fasilitas sekolah hingga asrama. Pemerintah menargetkan 100 sekolah rakyat di Indonesia yang mampu menampung 20.000 murid, 3.000 guru, dan 7.000 tenaga pendidik dalam 1 tahun pelajaran. Sementara itu kegiatan belajar mengajar pada 14 Juni mendatang. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Yudi Permana, IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Sumatera 2025. Ya, rangkaian acara yang diselenggarakan di Bandar Lampung ini merupakan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Bank Indonesia menggelar Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR Sumatera 2025. Rangkaian festival yang digelar di Bandar Lampung ini menghadirkan inovasi yang memperkuat pengembangan ekosistem halal dan keuangan syariah
Di antaranya peresmian 15 zona kuliner halal, aman dan sehat di wilayah Sumatera, pengembangan destinasi wisata ramah muslim di Pahawang dan Lampung Selatan, gerakan sadar wakaf, serta pelatihan literasi ekonomi syariah. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti menyatakan, Festival Ekonomi Syariah merupakan sinergi Bank Indonesia dengan pemerintah untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Destri menekankan ekonomi syariah telah menjadi prioritas nasional serta memiliki target yang cukup menantang, menjadi peringkat pertama ekonomi syariah global dengan kontribusi PDB syariah sebesar 56,11% di 2029. Kalau kita melihat atau mendengarkan ekonomi dan keuangan syariah, itu kita harus bisa melihat secara lebih jauh. Ya, dalam artian bukan hanya ekonomi keuangan syariah itu eksklusif hanya untuk berdasarkan kelompok tertentu, taruhlah misalnya muslim. Ternyata tidak, karena nilai yang terkandung dalam ekonomi keuangan syariah itu jauh juga lebih luas daripada itu. Kesuksesan Fesyar Sumatera 2025 tak lepas dari sinergi dan kolaborasi Bank Indonesia dengan Provinsi Lampung serta dukungan seluruh instansi atau lembaga yang terlibat dalam acara ini. Fesyar di Lampung ini juga tidak lepas tentunya dari dukungan dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah daerah, komite daerah, lembaga keuangan syariah, pelaku usaha, akademisi, hingga komunitas. Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan dan sinergi adalah kunci dalam mencapai tujuan besar kita bersama, mewujudkan ekonomi syariah yang kuat, berdaya saing, dan memberikan kemaslahatan bagi umat. Mengangkat tema sinergi ekonomi dan keuangan syariah memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi regional, kegiatan Fesyar Sumatera 2025 menjadi komitmen BI dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah yang inklusif, berkelanjutan, serta mendorong stabilitas dan kemandirian ekonomi di tingkat regional. Dari Lampung, Bagus Prasetya, IDX Channel.